Definisi wawasan Nusantara adalah sudut pandang geopolitik Indonesia secara mendasar. Wawasan Nusantara juga merupakan cara bagi bangsa Indonesia untuk memandang dirinya sendiri secara geografis, sebagai satu kesatuan antara ideologi, politik, ekonomi, sosiokultural, serta masalah keamanan dan pertahanan. Konsep ini berupaya untuk menjawab tantangan geografis yang melekat pada diri Indonesia sebagai negara yang terdiri dari ribuan pulau serta ribuan latar belakang sosial budaya penduduknya. Sedangkan kekayaan alam adalah sumber daya alam yang melimpah dan kaya dan dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Tingginya keanekaragaman sumber daya alam hayati dan non-hayati yang dapat menjadi tulang punggung ekonomi yang berkelanjutan atau green economy. Kekuatan, letak dan wilayah Indonesia yang sangat strategis dapat menimbulkan keuntungan bagi bangsa dan negara. Indonesia adalah negara besar dengan kekuatan dan potensi ekonomi yang menjanjikan. Wilayah strategis ini memiliki potensi sumber daya alam yang bisa memajukan perekonomian bangsa. Potensi sumber daya alam Indonesia adalah hutan, laut, minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Kemudian pada dasarnya, sumber kekuatan alam berdasarkan sifatnya dapat digolongkan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui, walaupun jumlahnya sangat berlimpah di alam, penggunaannya harus tetap dibatasi dan diamankan agar dapat terus berkelanjutan. Sumber daya alam yang tak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas karena penggunaannya semakin cepat daripada proses pembentukannya, dan apabila dipakai secara terus-menerus akan habis. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia hendaklah menjaga dan melestarikan kekayaan alam tersebut. Kelemahan 1. Pemanfaatan trigatra alamiah sampai saat ini cenderung kurang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup atau ekosistem. Akibat buruknya yaitu A. Terjadi bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Kemudian B. Menipisnya ketersediaan sumber daya alam. C. Kerusakan dan pencemaran lingkungan. D. Kerusakan hutan, serta banyaknya tumbuhan dan binatang yang punah. Kekayaan alam merupakan anugerah yang harus disyukuri oleh setiap umat manusia. Karena dari adanya sumber kekayaan ini, kebutuhan manusia akan terpenuhi dan dapat kita jadikan sebagai peluang untuk hidup. Dalam peluang sumber daya alam, Indonesia terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, hutan. Peluang hutan Indonesia sangat besar, mencakup kayu dan semua makhluk yang mendiami hutan. Keanekaragaman hayati yang berada di hutan bermanfaat dan berperan penting dalam keseimbangan lingkungan hidup. 2. Lautan. Peluang ikan laut Indonesia mencapai 6 juta ton per tahun. Potensi laut Indonesia berada di urutan keempat pada tahun 2009 di dunia. Yang ketiga, minyak bumi. Peluang minyak bumi di Indonesia terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Maka dari itu, Indonesia melakukan impor minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Yang keempat, gas alam. Peluang gas alam di Indonesia sangat banyak. Diperkirakan cadangan gas alam Indonesia sekitar 2,8 triliun meter kubik. Cadangan gas alam Indonesia hanya 1,5% dari cadangan gas alam dunia. Dan yang terakhir adalah batu bara.
Batu bara juga dimanfaatkan sebagai bahan bakar dalam sektor pembangkit listrik yang sering dibutuhkan oleh manusia. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa peluang keadaan dan kekayaan sangat melimpah dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Adapun ancaman keadaan dan kekayaan alam. Di samping kekayaan alam memberikan peluang untuk memenuhi kebutuhan manusia, akan tetapi jika kekayaan alam ini dilakukan secara berlebihan atau dilakukan hal yang tidak semestinya, justru kekayaan alam ini akan menjadi ancaman bagi manusia dan dapat berakibat buruk dalam perkembangan di suatu negara tersebut. Sebagai contoh, yang pertama, hutan. Jika kita memanfaatkan hutan sebagai pemenuhan kebutuhan secara berlebihan, justru akan menjadi ancaman, karena hutan merupakan satu-satunya ekosistem yang sangat dibutuhkan dalam suatu kehidupan dan merupakan sumber oksigen bagi manusia. Jika kita memanfaatkan hutan secara berlebih-lebihan, seperti menebang pepohonan tanpa menanamkannya kembali, maka bencana-bencana alam seperti banjir akan terjadi dan dapat berakibat fatal. Yang kedua, lautan. Ancaman yang kita bisa ambil dari lautan adalah pengambilan sumber perikanan yang melimpah, yang dapat menyebabkan ekosistem dalam laut, baik terumbu karang ataupun lainnya akan rusak, sehingga manusia akan sulit untuk mencari sumber kebutuhan. Yang ketiga, minyak bumi. Minyak bumi merupakan salah satu sumber kekayaan alam yang paling dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Ancaman dari sumber kekayaan alam ini adalah ketika kita menggunakan minyak bumi secara berlebih-lebihan akan menyebabkan pencemaran udara atau polusi yang dapat menghambat pertumbuhan dan pernafasan manusia. Yang keempat adalah gas alam. Ancaman dari penggunaan gas alam secara berlebih-lebihan adalah dapat menyebabkan polusi udara dan tanah yang dapat mengganggu aktivitas manusia dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah batu bara. Ancaman dari penggunaan batu bara yang berlebihan yaitu dapat menimbulkan masalah karena pengambilan, pengolahan, dan penggunaannya merusak lingkungan. Produksi batu bara dilakukan dengan membabat hutan dan menggali tambang. Proses produksinya mencemari tanah, air, dan udara. Akan tetapi, selain ancaman dari sumber kekayaan alam di atas, ancaman yang justru menjadi masalah dalam suatu negara khususnya Indonesia adalah ancaman dari negara lain yang berusaha untuk mengambil sumber kekayaan yang ada di Indonesia. Sebagai contoh, Pulau Ligitan yang seharusnya menjadi Pulau Indonesia diambil oleh negara Malaysia dikarenakan Indonesia tidak memperhatikan dan menjaga ataupun menamai pulau tersebut, sehingga negara Malaysia mengambil alih pulau tersebut. Sehingga ancaman ini sangat harus diperhatikan dan harus ditindaklanjuti.